Warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi di listrik statis. Ini pertemuan ketiga. Minggu lalu kita udah bahas sampai hukum Coulomb. Minggu ini kita akan mempelajari medan listrik sampai energi listrik. Nah, medan listrik dulu ya. Medan listrik itu apa? Medan listrik adalah ruangan di sekitar benda bermuatan listrik, di mana jika suatu benda bermuatan listrik berada di dalam daerah tersebut akan mendapatkan gaya listrik atau gaya Coulomb. Maksudnya misalnya ini ada muatan, misalnya ini muatan positif. Nah, akan ada ruangan di sekitar benda bermuatan ini nih, dimana kalau kita kasih muatan lain di sekitarnya, misalnya kita kasih muatan lain di sini, muatan positif juga, akan mengalami gaya listrik atau gaya Coulomb. Nah, kalau positif sama positif berarti arah gayanya akan saling tolak menolak. Nah, ini maksudnya medan listrik. Ruangan di sekitar benda bermuatan listrik, dimana kalau kita naruh benda lain di daerah tersebut atau di ruangan tersebut akan mengalami gaya listrik. Nah, medan listrik lambangnya adalah E, didapat dari gaya listrik dibagi muatan, atau rumus jadinya yang ini nih, K Q per R kuadrat, atau kalau yang kemarin kita singkat gaya listrik itu kaki Q retak-retak, kalau yang ini disingkat tuh jadi kaki retak-retak karena Q-nya cuma 1. Nah, E-nya itu medan listrik, satuannya Newton per Coulomb, Q-nya itu besar muatan listrik, satuannya Coulomb, K-nya itu konstanta Coulomb, besarnya 9 kali 10 pangkat 9, dan R-nya itu jarak kemuatan. Jarak kemuatan ya, bukan jarak antar muatan. Jadi misalnya kalau ini ada muatan, muatan negatif. Nah, berapa medan listrik di titik ini? Misalnya di titik A. Jadi jarak A dari muatan itu R-nya. Kita lanjutkan. Arah garis medan listrik. Kalau positif, arah garisnya itu keluar. Kalau negatif, arah listriknya itu ke dalam, arah medan listriknya. Nah, ini yang nyebabin gimana bisa muatan itu tarik-menarik atau tolak-menolak, karena arah garis medan listriknya. Nah, misalnya ini muatan positif, kan arahnya itu kan keluar. Nah, kalau negatif, arahnya itu ke dalam atau masuk. Nah, ini nih pertemuan garis ini yang nyebabin kalau muatan berbeda jenis, positif negatif didekatkan, akan mengalami tarik-menarik. Nah, tapi kalau misalnya ini muatan positif, ini muatan positif, kan berarti dua-duanya arahnya itu keluar ya. Ini yang kanan keluar, yang kiri keluar. Berarti nggak ada yang akhirnya garisnya nyatu. Berarti ini kalau didekatkan muatan sejenis akan tolak-menolak. Diingetin, muatan positif itu arahnya keluar, muatan negatif itu arahnya ke dalam atau masuk. Lanjut, contoh soal. Titik A berada pada jarak 6 cm dari muatan. Diketahuinya dulu, jarak 6 cm berarti R-nya 6 cm. Dari muatan, nah Q-nya berarti ini. Tanda negatif sengaja nggak saya ikutin karena takutnya kamu salah paham. Pokoknya dalam perhitungan nggak usah dimasukin tanda negatifnya. Tentukan besar dan arah medan listrik jika K-nya besarnya segini. Nah, yang ditanya adalah besar dan arah medan listrik, berarti E-nya. Rumusnya apa? Ini kan K Q per R kuadrat. K-nya berapa? K-nya 9 kali 10 pangkat 9. Q-nya ini 8 kali 10 pangkat minus 6. R-nya dari cm ke meter kita ubah jadi 6 kali 10 pangkat minus 2 meter. Nah, ini. Jangan lupa dikuadratin lagi. Kita kumpulin yang bukan 10 pangkat. Ini ada 9, kemudian 8. Nah, ini 36 dari mana? Dari 6 dipangkatin 2. 6 kali 6, 36. Kita kumpulin lagi yang 10 berpangkat. Ini 10 pangkat 9.
10 pangkat 9 dikali 10 pangkat minus 6. Kalau dikali berarti pangkatnya ditambah. Berarti 10 pangkat 9 ditambah minus 6. Kemudian ini pangkat dipangkatin lagi berarti dikali. 10 pangkat minus 2 kali 2. Minus 2 kali 2 berarti 10 pangkat minus 4. Nah, 9 kali 8 hasilnya 72 dibagi 36. Kita kumpulin deh nih, 10 pangkat 9 ditambah minus 6. Nah, ini dibagi berarti pangkatnya dikurang. Dikurang minus 4. 72 dibagi 36 hasilnya 2. Nah, plus kali minus hasilnya minus. Nih, plus kali minus hasilnya minus. Minus kali minus hasilnya plus. Berarti 9 dikurang 6 tambah 4. 9 dikurang 6, 3 tambah 4, 7. Berarti hasil akhirnya adalah 2 kali 10 pangkat 7 satuan medan listrik Newton per kolom. Nah, arah garisnya kemana? Karena ini muatannya negatif. Negatif itu berarti arah garisnya ke dalam atau masuk. Lanjut ya. Energi atau usaha listrik. Pengertiannya adalah usaha yang dibutuhkan untuk mengalirkan atau memindahkan muatan melewati suatu beda potensial. Saya ulangin, energi itu adalah usaha yang dibutuhkan untuk mengalirkan atau memindahkan muatan melewati suatu beda potensial. Makanya rumus energi listrik itu rumusnya adalah Q dikali V, karena usaha untuk memindahkan muatan Q melewati beda potensial itu V. Nah, ini W itu usaha listrik dalam joule satuannya, Q itu muatan listrik dalam kolom, dan V itu tegangan atau beda potensial dalam volt satuannya. Kita langsung ke contoh soal. Titik A dan titik B mempunyai beda potensial sebesar 12 volt. Nah, ini berarti adalah beda potensialnya. V-nya 12 volt, tentukan energi yang diperlukan untuk membawa muatan listrik. Muatan itu berarti Q, 6 mikrokolom, mikro itu kan 10 pangkat minus 6, berarti 6 kali 10 pangkat minus 6 kolom. Yang ditanya energi listrik berarti yang ditanya W. W rumusnya Q kali V. Q-nya berapa? Q-nya 6 kali 10 pangkat minus 6 kolom. Dari mikronya diubah, ingat. V-nya berarti 12 volt. Nah, ya udah tinggal 6 kali 12 hasilnya 72, terus ditulis ulang 10 pangkat minus 6. Nah, kenapa hasilnya kayak gini? Diubah ke bentuk baku. Waktu kelas 7 kita pernah belajar. Berarti 72 kali 10 pangkat minus 6 diubah ke bentuk baku. Bentuk baku itu ingat, cuman boleh satu angka di depan koma, dan angkanya itu nggak boleh 0. Misalnya ada 7,2 72 kayak gini nih, kamu harus bikin jadi 7,2 karena cuma boleh satu angka di depan koma. Kali 10 pangkat berapa sih 72 itu? 72 itu sama aja 7,2 kali 10 pangkat 1, sama aja 7,2 kali 10 kan 72 itu. Nah, ini 72 nih. Nah, 72 kali 10 pangkat minus 6. Berarti kan di sini ada 10 pangkat minus 6 lagi. Ya udah deh. Nah, ini 10 pangkat 1 dikali 10 pangkat minus 6. Kalau dikali, ya berarti kan pangkatnya ditambah. Berarti 1 ditambah minus 6. Plus kali minus, hasilnya minus. Berarti 1 dikurang 6. Berarti hasilnya minus 5. Makanya ini jadinya 7,2 kali 10 pangkat minus 5. 7,2 nya ini 10 pangkat minus 5 nya dari sini nih. 1 dikurang 6 atau 1 ditambah minus 6. 10 pangkat minus 5. Nah, seperti itu. Nah, kita lanjutin. Ada latihan. Nah, ini nomor 1 itu untuk mencari medan listrik, berarti yang dicari E. Ini ada jaraknya, ini ada muatannya. Nah, ini jarak, ini muatan. Terus yang nomor 2 yang dicari adalah energi listrik. Ini V-nya, ini Q-nya. Jangan lupa diubah mikronya. Sekian pembelajaran hari ini.
Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.